saya sedang tidak di Medan ya, lagi ada kegiatan di Jakarta. Jadi, mudah-mudahan waktunya di sini. Baik, nah, tapi dalam rehabilitasi teman masih berkelanjut, mulai penerimaan, ada skrip, ada assessment tools kemarin. Alhamdulillah. Sorry, kayaknya jaringan saya nggak stabil ya. Oke, sebentar ya. Baik, ya jadi nah, jadi kalau diingat kembali bahwa rencana rawatan ini sebetulnya adanya di ujung proses dalam penerimaan awal seorang klien dengan gangguan penyalahgunaan zat. Jadi seseorang sebelum akhirnya dia menjalankan rehab itu ada beberapa tahapan seperti yang kita sudah lihat di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, dari mulai penerimaan awal, ada intake, ada screening di situ, ada penggunaan alat ASIS kemarin kita belajar. Kemudian ada juga ASI ya untuk melakukan asesmen. Kemudian kita melakukan pendekatan dengan motivational interviewing dalam proses wawancara dan interviewnya dan konselingnya juga. Nah, terakhir hari ini kita akan berbicara tentang menyusun rencana rawatan karena ini yang menjadi penting dalam sebuah layanan rehabilitasi gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat rencana rawatan itu ada eh, dua hal gitu ya. Ada yang memang berorientasi kepada program, ada yang berorientasi pada klien. Pada program dan klien ini maksudnya seperti apa misalnya? Eh, Pertama yang perlu dipahami bahwa berorientasi pada program artinya si panti rehab itu atau orang yang menjalani perawatan itu hanya menjalankan program-program yang memang sudah tersedia di panti rehabilitasinya. Pasti Nah, on cam. Enggak. Dosennya siapa? eh, Oh, enggak kena. Waktu pas kita dimarahin keras. Assalamualaikum, tolonglah. bocor ya. Terus Oke, nggak apa-apa biasa tuh. Untung bukan ngomongin yang lain-lain ya. Sip, sip. Oke, ada iklan sebentar. Nah, jadi kalau berorientasi program ini lebih pada rencana rawatan atau program rehabilitasinya yang memang hanya tersedia di panti itu. Jadi kita yang sebagai klien tidak bisa mengembangkan sebuah rawatan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tetapi kalau misalnya yang berorientasi pada klien, ini memang betul-betul rawatan itu didesain sesuai dengan kebutuhan si orang tersebut atau si klien tersebut. Jadi ini perbedaannya. Nah, kemudian eh, kita akan mencoba melihat kalau rencana rawatan yang berorientasi kepada klien ini, yang pertama dari sisi perencanaannya memang pasti akan kolaboratif seperti yang kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa yang mendukung preferensi dan pemulihan klien. Jadi artinya rencana itu dikembangkan memang harus bisa merespon kebutuhan dari rawatan si klien.
apapun ceritanya, penyedia layanan atau kita sebagai pekerja sosial atau pengelola panti rehabilitasi harus memperhatikan keperluan-keperluan si klien ini. Kemudian, yang namanya berorientasi pada klien itu memang programnya akan diarahkan oleh klien sendiri bekerja sama dengan penyedia layanan gitu. Jadi memang misal saya pengennya begini nih, gimana kira-kira bisa dibantu apa enggak gitu. Saya ada kebutuhan A, kebutuhan B, perlu pergi ke sana, perlu pergi ke sini. Nah, jadi selama memang itu ada kaitannya dengan pemulihan seseorang, penyedia layanan harus mendukung itu karena kan orientasinya pada keperluan klien. Nah, kemudian yang berikutnya ini bermaksud untuk mengidentifikasi kekuatan, ya, kapasitas, preferensi, kebutuhan, dan hasil yang diharapkan dari klien. Jadi rencana rawatan yang berorientasi pada klien ini memang betul-betul yang menjadi pemeran utamanya adalah si klien sendiri. Ya, kita menjadi pemeran pembantu lah istilahnya untuk mewujudkan apa-apa yang klien harapkan dalam proses rawatannya. Nah, ini lanjutannya. Jadi kalau yang berorientasi pada klien juga, ini pendekatannya berimbang ya. Terus berpusat pada apa yang memang klien punya dengan kriterianya gitu ya, kelayakan untuk orang atau lembaga yang dapat membantu. Jadi kalau misalnya ada contoh nih, misal saya menangani klien butuh layanan gangguan kesehatan mental. Jadi pada saat si kita sebagai peksos atau konselor atau penyedia layanan ini melihat ada kebutuhan itu, kemudian kita tanya dulu sama klien, kira-kira Anda perlu nggak mengakses layanan ini? Kalau memang secara kebutuhan dia merasa saya nggak perlu, tapi perlunya yang lain. Nah itu kita harus menjadikan perhatian gitu ya. Makanya kenapa dia berimbang pendekatannya. Jadi penilaian-penilaian yang kita lakukan sebelumnya melalui proses screening, melalui proses asesmen, melalui proses konseling itu akan dilempar dulu kepada klien sehingga dia bisa melihat apa namanya kekuatan-kekuatan dan kebutuhan-kebutuhan yang memang dia perlukan apa. Kemudian diarahkan oleh klien dan rencana rawatan ini yang berorientasi pada klien ini istilahnya ini nih, living document. Ada yang tahu nggak kira-kira living document itu apa? Yang dimaksud living document. Ada yang tahu nggak? Jadi living document itu adalah dokumen yang memang dia tidak apa namanya masih bisa dikembangkan dan tidak kaku. Maksudnya kaku di sini seperti kitab suci misalnya kayak Injil atau Quran kan itu kita nggak boleh robah-robah tuh. Karena itu udah memang menjadi firmannya Tuhan kita lah gitu istilahnya kan. Secara keagamaan nggak boleh kita merubah. Itu kan dokumen tuh bentuknya. Nah, kalau rencana perawatan, dokumen itu, catatan itu boleh dirubah-rubah. Nah, perubahan-perubahan itulah hingga akhirnya dokumen ini disebut sebagai living dokumen, dokumen yang hidup lah dalam tanda kutipnya, artinya bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan dan kapan aja kita boleh. Ya, catatannya tentunya harus dinamis nih, harus realistis gitu ya. Kalau misalnya dia ingin merubah, apa dasar dia untuk merubah ini? Kenapa misalnya rencana yang dulu sudah direncanakan sama-sama tidak bisa dieksekusi? Apakah ada tantangannya? Apakah ada hambatan? Apakah butuh bantuan? Itu boleh dirubah-robah. Nah, jadi rencana yang berorientasi pada klien itu tidak kaku dia. Dia seiring berjalan waktu mengikuti keperluan, kekuatan, dan kemampuan klien dalam merawat pemulihannya. Nah, jadi harus disesuaikan dari waktu ke waktu supaya dia bisa memberi motivasi. Nah, makanya kenapa alat kita yang kita pakai dalam pendekatan penyalahgunaan zat itu salah satunya adalah motivational interviewing sebetulnya untuk ini. Supaya kalaupun ada perubahan-perubahan di dalam rencana rawatannya, kita masih bisa memotivasi dia untuk tetap menjalankan program-program pemulihannya. Nah, jadi kalau dilihat rencana rawatan itu adalah ini nih, proses di mana counselor ya, ataupun pekerja sosial misalnya, dan klien melakukan beberapa hal di bawah ini. Jadi kayak mengidentifikasi dan beri peringkat masalah yang membutuhkan solusi. Jadi dari mana kita melihat ini identifikasinya? Alat yang kemarin kita pelajarin itu, salah satunya ada ASIS, ada ASI di situ. Jadi kan kita bisa mengidentifikasi
tingkat ketergantungan dan resikonya di mana, penggunaan narkobanya sudah berapa lama, 3 bulan terakhir seperti apa, 1 bulan terakhir seperti apa, kemudian masalah yang perlu diperhatikan ini yang mana, penggunaan narkobanya kah, keluarganya kah, atau yang mana. Nah, jadi rencana rawatan adalah proses di mana kita sebagai Peksos itu dan klien bekerja untuk mengidentifikasi itu. Kemudian dari masalah-masalah yang ada ini, nanti kita menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang disepakati. Nah, ini lagi-lagi harus ada kesepakatan antara kita dengan klien. Tidak boleh kita saja memaksakan, begitupun sebaliknya tidak boleh juga sih klien itu memaksakan kalau memang kira-kira dari analisa kita tidak memungkinkan, kita boleh memberikan saran-saran dan apa namanya kerangka-kerangka rencana rawatannya supaya bisa dijalankan dan realistis. Kemudian rencana rawatan itu juga merupakan sebuah proses di mana kita menentukan metode dari rawatan yang diperlukan apa, misalnya sosial kah, medis kah, kemudian sumber daya yang digunakannya apa aja, apakah kita perlu ke rumah sakit, apakah kita perlu ke psikiater atau ke psikolog misalnya. Nah, nah jadi hal-hal yang sudah dibicarakan ini dibikin semacam kontrak istilahnya perawatan yang memang disepakati dari hasil asesmen, hasil penilaian antara kita dengan klien. Nah, jadi ini harus dijadikan peta. Jadi rencana rawatan ini sebetulnya peta dari apa namanya sebuah rencana rawatan dan rehabilitasi. Sorry sebentar ya, saya ada ini. Baik, sorry. Nah, ini aspek penting, beberapa aspek penting yang kita harus lihat dalam menyusun rencana rawatan yang berorientasi kepada klien. Jadi, yang pertama tentunya kita harus mengikut sertakan orang yang bermakna atau istilahnya significant other. Siapa itu? Bisa siapa aja. Bisa orang tuanya, ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya, pacarnya misalnya boleh. Jadi itu harus diperhatikan karena dalam menyusun rencana rawatan kan akan ada aksi yang dilakukan. Nah, jadi kalau misalnya dia tidak ada orang-orang yang bermakna, artinya rencana rawatan itu akan bergantung pada dirinya sendiri. Nah, seringkali kondisi-kondisi ini menghambat perkembangan rawatan ke arah yang lebih baik, sehingga kita harus mengikut sertakan orang-orang yang bermakna bagi klien sejak penyusunan rencana rawatan ini supaya pada saat ada kebutuhan untuk mengawal dan menemani atau memberikan dukungan bisa dapat dari orang yang lain selain dari kita sebagai peksos atau kansernya dia. Nah, kemudian kita harus jelas juga nih definisinya apa eh, untuk tujuan personal dia, sasarannya apa tujuan dia harus mesti bisa diukur. Misalnya kalau dia bisa ngobrol dengan anaknya, contohnya begitu masalahnya karena permasalahan narkobanya dia tidak bisa berbicara dengan anaknya. Nah, berapa lama dia akan memperbaiki itu misalnya? Bagaimana caranya? Itu harus bisa diukur supaya dalam perjalanannya kita bisa mengevaluasi apakah rencana rawatan yang sudah disepakati ini masih cocok atau tidak untuk dilanjutkan atau perlu dimodifikasi atau dihentikan. Ya, seperti itu. Jadi harus bisa diukur dia. Nah, kemudian aspek penting lain itu adalah membagi tanggung jawab ya antara tugas dan langkah yang harus dilaksanakan untuk setiap anggota tim rawatan ya termasuk klien dan pemulihan. Jadi maksudnya selain kita kan tentunya akan ada anggota yang lain di dalam proses rehabilitasinya. Ada dokter di situ, ada psikiater misalnya, ada keluarga juga. Nah, itu harus jelas tanggung jawabnya siapa. Peksos ngapain, dokter ngapain misalnya, keluarga ngapain, itu mesti diperhatikan. Nah,
Kemudian penggunaan instrumen dan alat bantu juga pengambilan keputusan, dukungan pekerjaan, dukungan tempat tinggal yang lain-lain ini juga harus menjadi perhatian. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti bisa jadi rencana rawatan ini sebetulnya dijalankan atau dieksekusinya di tempat di mana dia tinggal dan bukan hanya direhab saja. Nah, sehingga kita bisa tahu ada nggak dukungannya kiri kanan depan belakang dia, resikonya bagaimana, adakah orang yang membantu mewujudkan apa namanya rencananya. Nah, itu juga harus menjadi perhatian. Ini yang menjadi aspek penting dalam menyusun rencana rawatan yang berorientasi kepada klien. Baik, sampai di sini ada yang ditanya dulu kira-kira? Pas saya dulu kan. Pas, oke. Lanjut. Nah, ini mencocokkan klien dengan rencana rawatan yang sesuai. Ini juga apa namanya pekerjaan yang mesti penuh kehati-hatian dan terencana gitu ya menyocokkan rencana ini. Karena kalau kita asal istilahnya serampangan saja menyusun rencana rawatan ini, bisa jadi apa-apa yang diharapkan klien tidak terwujud atau harapan bersama kita dengan si klien akan sulit. Nah, jadi kenapa ini penting? Jadi pendekatan yang terbaik untuk rawatan GPZ ya gangguan penyalahgunaan zat ini, pendekatannya kan multidisiplin dia, disesuaikan dengan kebutuhan khusus klien. Contoh misalnya, tidak semua orang yang menggunakan narkoba itu butuh layanan farmakoterapi misalnya, orang-orang yang butuh rawatan atau terapinya dengan obat-obatan, butuh ke psikiater. Tidak semua. Jadi memang kebutuhannya berbeda. Ada yang perlu obat, ada yang tidak. Dia hanya cukup misalnya detoksifikasi saja, tidak perlu intervensi medis. Nah, itu menjadi hal yang harus diperhatikan. Kecocokannya harus disesuaikan. Nggak boleh misalnya orang nggak perlu obat, dikasih obat. Nanti yang terjadi adalah malpraktek. Nah, kemudian perawatan itu harus melibatkan pihak yang bermakna. Maksudnya apa? Jadi kita dalam memilih orang atau individu atau signifikan other tadi orang yang paling bermakna itu harus diperhatikan pengaruhnya, seberapa besar sebetulnya pengaruh orang tersebut ke dalam perawatannya. Jadi kalau misalnya melibatkan orang tapi hanya bikin si klien pusing, nah ini juga jadi tidak bermakna akhirnya. Jadi harus diperhatikan siapa sebetulnya yang akan kita libatkan ini dan bagaimana pengaruh dia ke dalam perawatan yang akan si klien jalankan. Kalau kira-kira pengaruhnya nggak ada, ya udah nggak perlu dilibatin, ngapain gitu. Jadi kita perlu memilih dan memilah istilahnya apa-apa aja yang harus atau yang cocok untuk si klien ini. Nah, kemudian perawatan ini juga fokusnya apa namanya long term dia ya. Tidak ada apa namanya perawatan itu yang simsalabim gitu ya. Jadi mungkin saja memerlukan tingkat perawatan misalnya program rehabilitasi rawat inap kan rata-rata di 3 bulan sampai 6 bulan, ada yang juga yang sampai setahun. Nah, kita harus ngelihat seberapa panjang kita akan merencanakan dukungannya. Kemudian fokusnya itu memang harus dikasih tahu bahwa pemulihan ini bukan proses yang singkat 1 bulan 2 bulan, bahkan ada beberapa hal mungkin bisa saja seumur hidupnya harus dia rawat itu. Nah, ini yang menjadi penting. Nah, kemudian perawatan itu juga harus apa ya namanya menyesuaikan atau membutuhkan perubahan dalam gaya hidupnya dan perilaku klien. Makanya kenapa salah satu pendekatannya itu adalah perubahan perilaku gitu ya. Karena kalau misalnya memang perilakunya sama-sama aja, bisa jadi mungkin kondisinya atau perawatannya tidak akan ada yang berubah lebih baik. Makanya pendekatannya itu salah satunya kan kognitif behavior terapi itu, terapi untuk pola pikir dan perilaku dari pengguna nafsa sendiri. Nah, kemudian perawatan ini harus dimulai dengan tingkat intervensi yang paling tidak membatasi terapi, tetapi yang menjamin struktur dan keamanan, ya baik fisik, psikologis. Maksudnya apa? Jadi perawatan itu harus memperhatikan kalau misalnya nih, misalnya seseorang itu dia mengalami trauma dengan kekerasan, misal kekerasan verbal. Nah, jadi dikata-katain kotor lah, alat kelamin lah, binatang lah, misalnya seperti itu. Nah, ini harus dipastikan dan dicocokkan dengan klien. Kalau misalnya ada klien mengalami trauma seperti itu, ya tentunya dalam perawatan kita tidak boleh menggunakan pendekatan yang teriak-teriak, ngebully-ngebully, misalnya seperti itu, dan cakap-cakap kotor kepada si klien, karena itu juga akhirnya tidak sesuai
dengan apa yang dibutuhkan klien. Nah, sehingga dalam mencocokkan klien dengan rawatan yang dia perlukan ini juga perlu memperhatikan beberapa hal yang kita lihat ini. Nah, kalau boleh saya tahu apa definisi pemulihan menurut teman-teman? Kalau dari saya sih Kang, pemulihan itu ya kondisi recovery gitu Kang. Maksudnya kembali ke kondisi awal sebelum memakai gitu. Oke, yang lain mengembalikan dia ke posisi awal sebelum dia menggunakan ya, artinya gitu ya, Pak Sultan ya. Ya. Yang lain silakan. Saya Kang, ini kalau menurut saya Kang, eh, kalau pemulihan itu masih prosesnya dia Kang, belum sepenuhnya, belum total. Gimana gimana? Sorry, keputus suaranya. Jadi pemulihan itu adalah proses di mana dia mengupayakan dia kembali ke kondisi awal Kang, gitu aja. Oke. Jadi usaha ya, sebuah usaha yang memang apa namanya dia kembangkan untuk merawat dirinya ke arah yang lebih baik ya Ya, tentunya benar, ini. Kang. Sangat benar Kang, saya setuju dengan Kang. Jadi gitu. Nah, jadi eh, pemulihan itu memang bukan proses yang kayak kita masak Indomie. Diseduh 3 menit, 5 menit udah bisa langsung kita makan. Tidak seperti itu memang. Jadi dia memang berproses dalam dalam pelaksanaannya. Nah, ini jadi kalau dilihat ini ada definisi dari Samsa. Jadi pemulihan itu adalah sebuah proses perubahan. Jadi harus ada sesuatu yang berubah tuh. Di mana individu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka menjalani kehidupan yang diarahkan oleh diri sendiri dan berusaha untuk mencapai potensi optimal yang dimiliki. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada perubahan dalam aspek kesehatannya, kesejahteraannya, produktivitasnya misalnya, kemampuan dia merawat dirinya, itu bukanlah sebuah pemulihan. Karena kalau misalnya dia pemulihan, dia memang harus ada sebuah proses perubahan. Persoalan robahnya itu sehari, 2 hari, sebulan atau 2 bulan, bukan di situnya gitu. Nah, tentunya perubahan pun yang dimaksud di sini perubahan ke arah yang lebih baik, bukan perubahan ke arah yang lebih buruk. Kan perubahan itu ada dua juga gitu ya, ada yang ke lebih baik, ada yang ke lebih buruk. Nah, yang dimaksud di sini adalah peningkatan kesehatan artinya ke arah yang lebih baik. Kalau sebelum masuk program rehabilitasi, katakanlah misalnya contohnya badannya kurus karena memang kurang makan dan menjaga pola hidup, begitu dia menjalankan pemulihan, ya harusnya kiloannya naik. Yang tadinya jarang mandi, jadi hobi mandi, misalnya seperti itu. Yang tadinya nggak bisa merawat diri, dia bisa merawat diri. Yang tadinya dia nggak memiliki pekerjaan, jadi punya pekerjaan. Yang tadinya dia tidak punya skill, jadi punya skill. Nah, itu yang harus terjadi. Makanya bisa dibilang pemulihan. Tapi kalau misalnya setelah menjalankan pemulihan, badannya yang tadinya kiloannya 40 pertama masuk, tiba-tiba jadi 25 kilo, 30 kilo. Jadi dia malah menurun. Kalau begitu itu berarti bukan pemulihan. Berarti dia memang mengadaptasi gitu ya istilahnya penurunan-penurunan terhadap situasi. Nah, kalau pemulihan harus ada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan dari klien kita. Ini definisi dari Samsa. Nah, kemudian dalam mengembangkan rencana terapi itu, kita juga harus melihat permintaan layanan. Maksudnya apa? Ada nggak sih hal-hal yang memang diperlukan oleh kita sama klien supaya pemulihannya itu bisa berjalan? Ada request gitu, Bu atau Pak, misalnya, kayaknya kita perlu mengarahkan Ibu ke sini. Kenapa? Karena Ibu butuh layanan kesehatan mental misalnya. Kita nggak punya. Bagaimana? Nah, itu harus ada juga gitu. Kalau memang kita tidak memiliki itu, layanan yang diperlukan oleh klien, karena kita berbicara tentang rencana rawatan yang berorientasi pada klien, pada saat misalnya apa yang dia butuhkan tidak ada tersedia di kita harus mencari, meminta layanan-layanan itu ke klien ataupun ke teman-teman yang lain supaya bisa terpenuhi kebutuhannya. Ya. Kemudian yang namanya mengembangkan rencana terapi juga harus ada asesmennya, harus kita nilai dulu apa yang mau kita bangun ini, apa yang mau kita kembangkan dalam terapinya, yang akan kita tempuh, yang akan kita akses itu apa, dan itu tentunya harus dinilai dan asesmennya
adalah caranya, ya. Asesmen inilah adalah caranya, dan asesmen ini pun ada alatnya yang beberapa pertemuan lalu kita sudah bahas gitu ya. Nah, kemudian kita harus memahami secara holistik, harus menyeluruh dia. Tidak boleh kita melihatnya itu dalam satu masalah saja, misalnya narkobanya aja atau kekerasannya aja. Kita harus bisa melihat peta itu secara keseluruhan. Kenapa orang menggunakan misalnya sabu? Pasti ada alasannya. Nah, alasan itu kita cari. Kemudian apa dampaknya dari penggunaan sabu ini ke kehidupan dia? Misalnya kalau bekerjanya bagaimana, kalau sekolah gimana, dia dapat uangnya dari mana untuk beli. Nah, itu harus dipahami secara menyeluruh, secara holistik, supaya kita bisa melihat kebutuhan-kebutuhan yang nantinya harus kita siapkan, itu bisa kita mulai rencanakan sebelum akhirnya rencana rawatannya itu dijalankan atau dieksekusi. Kemudian, nah ini yang perlu teman-teman perhatikan ya, dalam menyusun rencana itu tentunya kita harus membuat prioritas. Tidak semua rencana itu bisa dieksekusi dalam waktu yang singkat. Jadi, sementara waktu rehabilitasi, khususnya yang ada di layanan rehabilitasi, kan terbatas sama waktu. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, misalnya seperti itu. Jadi tentunya kita harus buat prioritas dalam 3 bulan mana nih dari sekian banyak masalah yang kita bisa temukan di dalam asesmen ini, itulah yang dibuat prioritasnya. Kemudian membuat tujuan. Kenapa mesti misalnya kesehatannya dulu? Kenapa mesti kesehatan mentalnya dulu? Kenapa mesti diisolasi dulu? Kenapa mesti detox dulu? Itu harus tahu. Itu tujuannya kita melakukan A itu apa? Prioritasnya misalnya adalah meningkatkan berat badan. Nah, kenapa? Tujuannya meningkatkan berat badan untuk apa? Dalam menentukan prioritas itu. Supaya kita tahu yang berikutnya ini. Mengidentifikasi kekuatan seorang dan hambatannya. Misalnya kiloannya rendah badannya. Kurang gizi nih misalnya. Tiba-tiba, oh iyalah, kamu harus makan 4 sehat 5 sempurna ya nanti. Misalnya ini klien rawat jalan. Sementara dia nggak kerja, nggak punya penghasilan tetap, punya 1 istri, anaknya beberapa, rumahnya ngontrak. Udah gitu dia make lagi misalnya. Nah akhirnya kan jadi dia bingung. Duit nggak ada, yang dibiayain banyak, disuruh pulang makan 4 sehat 5 sempurna misalnya. Akhirnya kan kita bisa melihat, oh nggak mungkin nih. Nah makanya kenapa prioritasnya nanti harus ditentukan. Nah itu yang dimaksud tadi di atas holistik dan membuat prioritas itu supaya kita bisa mengidentifikasi memungkinkan nggak ya rencana rawatnya seperti ini. Terus kalau misalnya dijalankan apa nih hambatan yang kira-kira bisa menghalangi dia menjalankan terapinya. Nah kemudian juga berikutnya dalam mengembangkan rencana terapi itu sasarannya apa harus kita pahami juga serta layanan dan dukungan dan kemudian hasil yang ingin dicapai itu apa dalam rencana rawatan ini ya. Nah, jadi dasar dari membuat rencana rawatan ini adalah hasil asesmen, hasil penilaian di awal. Jadi baik buruknya rencana rawatan itu tergantung pada satu. Kalau kita lihat di sini tergantung pada yang namanya ini kualitas hasil asesmen serta hubungan terapeutik kualitasnya gimana, hubungan yang membantu. Apakah klien nyaman dengan berkomunikasi dengan kita, berinteraksi kita, atau klien tidak nyaman karena kita sering bully misalnya, karena kita sering ledek-ledek dia, sering tidak menghargai apa usahanya misalnya, atau kita yang anggar jago, sosok jadi orang pintar misalnya. Nah, ini juga akan berpengaruh kepada rencana rawatan sehingga ini akan menjadi dasar baguslah hasil asesmen, baguslah hubungan terapeutik yang dibangun di awal, mudah-mudahan akan bagus juga lah hasilnya. Pun demikian sebaliknya, kalau hasil asesmennya asal-asalan, kemudian hubungannya tidak terjalan dengan baik, ya tentunya jangan kita berharap sesuatu hal yang baik di akhir rencana rawatannya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Kalau membuat prioritas ini panduannya di mana kita akan memulai tujuannya, apa yang penting, membina hubungan kah, isu kesehatan kah gitu ya. Jadi kita membiarkan dia menentukan prioritasnya. Ingat ya, bukan kita ya, tapi klien yang harus menentukan prioritasnya. Nah, dalam menentukan prioritas klien, ini ada beberapa hal yang teman-teman mesti pahami.
misalnya nuansa budaya nih. Di sini ada yang orang Karo nggak sih di grup ini Pak Sultan? Ada Kang. Ada. Nah, saya mau nanya, siapa namanya? Sorry, bisa di Yolanda. kamera dan nampak mukanya. Sorry. Nah, Yolanda ya. Baru apa Yolanda? Perangin angin Kang. Oke. Nah, kan di ini koreksi kalau saya salah ya. Saya juga belajar di sini. Nah, saya bukan orang Sumut, tapi saya pelajarin nuansa budaya ini. Jadi di orang Karo tuh punya budaya, kalau misalnya menantu perempuan itu tidak boleh berbicara langsung sama mertua laki. Benar nggak sih? Benar Kang. Tuh, dan dia biasanya membutuhkan media ya, artinya dalam hal ini orang lain untuk menyampaikan apa yang dikeluh kesahkannya gitu. Nah, saya pernah punya klien nih. Jadi ini anak eh pengusaha buah dan sayur distributor untuk ke supermarket beras tagi ceritanya nih. Nah, jadi orang tuanya nggak tahu si bapaknya ini, ibunya udah meninggal kebetulan waktu itu. Nah, jadi eh, satu hari istrinya datang menemui saya, Pak, boleh nggak suami saya nggak usah dilanjutin program rehabnya? Loh, tapi kita udah bersepakat, saya bilang kliennya juga mau, keluarganya juga mau menjalankan program 3 bulan gitu. Iya Pak, karena bisnis kami udah mulai nggak bagus nih gitu, buah-buahan nggak keurus, sayuran nggak keurus, karena kebetulan si klien saya ini adalah orang yang bisa mengurus bisnisnya. Lah, kemudian ini bapaknya nanya Pak, katanya. Terus saya bilang, kenapa nggak Anda ceritakan aja sebagai istri ke ayahnya kalau anaknya memang lagi direhab? Oh, nggak boleh Pak, kami di Tanah Karo nggak bisa menantu perempuan ngomong langsung sama mertua laki-laki. Oh, lah terus gimana? Bagaimana cara Anda menjelaskan itu? Karena memang si klien ini masih membutuhkan rawatan ini gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada orang yang bisa Anda ini ngomong gimana? Ya paling ngomong sama tembok meskipun ada bapak di situ katanya kan seperti itu. Nah, ini nuansa-nuansa budaya ini dalam menentukan prioritas klien, teman-teman harus pahami itu. Karena bisa jadi nanti ini menghambat. Coba Anda bisa bayangkan waktu itu gitu. Tapi akhirnya untungnya setelah saya kasih pemahaman bisa nyari orang yang untuk ngomong ke mertua lakinya tadi gitu meskipun bukan dia yang ngomong, nah tapi itu bisa. Nah, jadi nuansa budaya ini menjadi penting, nilai-nilai pribadi dia dengan keluarga, misalnya pandangan, perspektif personal dia, kekuatan dan keahliannya ini harus dilihat pada saat kita akan menyusun prioritas ini. Nah, coba bayangkan kalau misalnya di Tanah Karo, apalagi Anda misalnya anak bungsu, apa anak-anak beru ya istilahnya ya, Yolanda ya, itu kan Iya nggak punya Kang. nilai tawar tuh dalam konteks budaya. Kalau pesta, mau dia jenderal mau dia pengusaha besar, kalau anak beru di dapur lah itu dia kan, nggak bisa dia duduk di depan-depan, itu dia pasti akan di situ. Nah, ini dalam beberapa program pemulihan ini bisa bisa menjadi kekuatan yang bagus, bisa jadi juga penghambat nilai-nilai ini dalam menentukan prioritas rawatannya. Jadi ini beberapa poin yang harus kawan-kawan perhatikan dalam menyusun rencana rawatan. Nah, kemudian komponen rencana rawatan itu harus memuat ini. Isinya tuh ada pernyataan masalahnya apa, tujuannya apa, hambatannya, kekuatan, sasaran, serta intervensi yang dilakukan itu apa. Ini komponen-komponen yang harus ada di dalam dokumen rencana rawatan. Nanti kita akan lihat bagaimana cara menyusunnya. Gitu ya. Nah, ini pernyataan masalah. Jadi problem statement ini ditetapkan berdasarkan hasil asesmen. Jadi apa yang menjadi masalah-masalah dia ini? Adanya di asesmen. Nah, makanya kenapa kalau asesmennya nggak bagus, kita nggak akan bisa dapat masalahnya apa. Kemudian pernyataan yang menggambarkan kondisi terkini. Misalnya dia ada masalah dengan penggunaan zat. Nah, bagaimana? Masalah penggunaan zatnya ini gimana? Parah misalnya atau enggak? Kemudian dalam masalah ini kita harus melihat apakah ada
fungsi keseharian dia yang terganggu. Misalnya kayak kalau misalnya dia udah punya anak ngantar sekolah, bekerja, ngurus rumah, ngurus keluarga, ada nggak yang terganggu? Jadi nah, pernyataan masalah itu harus bisa menggambarkannya gimana. Kemudian menggunakan kalimat yang berorientasi pada perilaku. Kemudian dapat juga berupa diagnosa. Misalnya apa? Klien merasa komunikasinya bermasalah dengan istri selama 4 bulan terakhir. Misalnya seperti itu. Nah, jadi dari hasil asesmen ternyata ada komunikasi yang tidak baik. Kondisi terkininya ternyata dia udah 4 bulan nih nggak ngomong-ngomong atau komunikasi nggak bagus. Nah, sehingga terganggu fungsi kesehariannya. Nah, perilakunya apa itu komunikasinya itu yang tidak lancar. Nah, jadi itu bisa disajikan sebagai sebuah pernyataan masalah. Contoh nih, nah, menggunakan zat psikoaktif jenis sabu secara teratur dalam 3 tahun terakhir itu masalah tuh. Memiliki keterampilan yang kurang memadai dalam mendapatkan pekerjaan, misalnya memiliki pola komunikasi agresif dengan ayah, mengalami halusinasi yang bukan disebabkan pengaruh zat dalam kondisi terkini. Nah, ini beberapa hal yang memang bisa menjadi pernyataan masalah, ya. Contohnya seperti ini. Kemudian tujuan atau goal istilahnya. Dalam rencana rawatan yang berorientasi pada klien, kita harus tahu tujuannya ini apa. Nah, tujuan ini biasanya memuat 4 hal ini. Perubahan dalam kehidupan sebagai hasil dari pemberian layanan. Jadi setelah dia rehab, apa yang ingin dia capai. Kemudian idealnya dicatat berdasarkan perkataan klien. Bukan kita yang merangkai katanya, bukan. Tapi dia yang memang mesti mengucapkan itu. Kita membantu menarasikan tujuannya, ya, membantu menyusun kata-katanya. Tapi bukan kita yang apa namanya pemikiran kita yang dituangkan di situ. Kemudian bahasanya positif tentunya, bukan bahasa yang negatif dan konsisten dengan nilai determinasi diri, maksudnya kemampuan dirinya yang mungkin dipengaruhi oleh budaya dan tradisi. Nah, tadi itu. Meskipun misalnya dia punya posisi yang bagus, tapi dalam konstruksi budaya dia tadi misalnya dia menantu perempuan, memang nggak boleh dia ngomong sama mertua dia laki dalam konteks masyarakat Karo misalnya seperti itu. Nah, ini mesti menjadi perhatian. Ini contohnya. Tujuan. Saya ingin dapat berhenti menggunakan sabu. Memiliki pekerjaan tujuannya. Memiliki hubungan yang harmonis dengan ayah. Menghilangkan atau mengurangi halusinasi yang muncul. Ya, ini ya bahasa yang positif dan yang lain-lain. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin bisa dia dapat pada saat mencapai tujuan itu. Jadi tantangan sebagai akibat dari penggunaan zat dan gangguan mental, baik itu permasalahan dalam aktivitas, ya, ancaman terhadap kesehatannya, perlunya dukungan. Nah, ini perlu dianalisa. Ada nggak misalnya dia, contohnya dia harus menjalankan rawat jalan dalam 8 pertemuan. Tapi begitu kita lihat yang dukungan bersifat praktikal, misalnya dia rumahnya aja di misalnya di Siantar, dia berobat di Medan. Nah, itu kan bisa jadi hambatan tuh. Seminggu sekali dia harus datang. Iya kalau dia punya uang terus, kalau enggak bagaimana? Nah, nggak jalan programnya gitu misalnya. Nah, itu harus kita pikirkan. Karena dengan kita bisa memahami hambatan dalam mencapai tujuan, kita bisa membantu klien untuk mengembangkan sebuah cara atau solusi untuk dia mengatasi hambatannya tersebut pada saat nanti akan menjalankan program pemulihannya. Gitu. Nah, misalnya hambatan itu apa aja bisa jadi misalnya hambatan itu kurangnya keterampilan, masalah dalam perilaku dia, gejala yang mengganggu, minimnya sumber daya itu bisa apa aja gitu ya, seperti yang tadi saya bilang sebelumnya. Nah, jadi di dalam rencana rawatan itu, kita juga harus mengukur kekuatan. Ada istilahnya kalau di dalam program pemulihan atau orang dengan gangguan penggunaan zat itu ini istilahnya kapital pemulihan, modal pemulihan. Bukan kapital building yang di Medan ya. Ini kapital pemulihan. Nah, apa aja modal pemulihan itu? Jadi kekuatan seseorang dalam menjalankan program pemulihan, dalam menyusun rencana pemulihan,
itu tentunya akan dipengaruhi oleh ketiga hal ini. Pertama, kapital pemulihan secara individunya gimana? Misalnya kesehatan dia gimana? Prima apa enggak? Atau dia misalnya sakit HIV apa enggak? Dia ada disabilitas apa enggak? Ya. Kemudian bagaimana dia menilai dirinya ya, regulasi diri dia, keterampilan interpersonal seperti apa. Jadi itu harus penting menjadi modal pemulihan dia. Yang berikutnya, dalam pemulihan atau kapital pemulihan juga penting yang namanya dukungan dari keluarga atau sosial. Role model dia siapa misalnya. Jadi kalau role modelnya nggak ada atau orang-orang nggak baik semua, ya wajar aja kalau misalnya memang dia tidak bagus-bagus karena memang dari dukungan sosial dia nggak punya itu. Nah, jadi harus tersedia di dalam kapital pemulihan kalau memang seseorang itu ingin memiliki kekuatan atau kekuatan itu bisa bersumber dari sini, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah di masyarakat terkait adanya stigma cap buruk yang melekat apa tidak, apa aturan hukum dan kebijakannya bagaimana berpihak apa tidak. Nah, ini yang mesti diperhatikan. Karena kalau misalnya ketiga hal ini tidak tersedia, akan sulit seseorang itu menjalankan pemulihannya dalam konteks kekuatannya. Nah, jadi kapital pemulihan ini memang betul-betul harus bisa tersedia dengan tidak perlu banyak, tetapi ada gitu dukungan-dukungan itu yang tersedia supaya kapital pemulihannya semakin banyak kapital pemulihan ini bisa juga mendorong orang bisa semakin banyak memiliki kekuatan dalam menjalankan pemulihannya. Ini sasaran. Nah, jadi sasaran ini dapat digunakan ya sebagai indikator dalam mencapai tujuannya. Terus memberi gambaran ke kita adanya perubahan perilaku, fungsi. Nah, kemudian disarankan itu paling banyak 2 atau 3 aja supaya klien tuh bisa fokus itu. Ingat ya, yang namanya orang dengan gangguan penyalahgunaan zat itu biasanya kemampuan berpikir atau kognisinya itu memiliki keterbatasan saat dia menggunakan tentunya. Nah, apalagi saat dia mengalami masalah adiksinya. Ini jadi persoalan sehingga perlu terlalu banyak gitu ya. Nah, kemudian ada satu kaidah yang biasa digunakan namanya SMART. Ada yang tahu nggak SMART itu apa? Singkatannya apa? Kepanjangan SMART ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Kang. Belum pernah ngedengar kaidah ini, SMART ini? Smart Islam terpadu Coba tahu, lu. Kang? Kenapa? Smartnya Islam terpadu saya tahu, Kang. Iya, iya, iya. Nah, ini. Jadi S-nya itu bisa jadi simple or straightforward ya. Sederhana atau spesifik gitu. S, SMART. Kemudian dia harus measurable, harus bisa terukur. Jadi nggak boleh kita tuh menyusun sesuatu hal yang ngawang-ngawang dan nggak bisa diukur tuh nggak bisa dia. Karena harus jelas, karena kita mengukur yang namanya perubahan perilaku seseorang tuh harus bisa diukur. Misalnya, ukurannya apa kalau kita menyatakan dia bisa berkomunikasi dengan istrinya misalnya. Dalam berapa pertemuan kita bisa melatih dia berapa jam, itu harus bisa diukur. Kemudian attainable, bisa dicapai. Jadi kalau kira-kira nggak bisa dicapai ya jangan dijadikan sebagai sasaran. Cari yang lain gitu. Misalnya apa? Sasarannya adalah dia eh, kita berharap dia dalam 1 bulan itu bisa menggunakan komputer. Laptop, penggunaan laptop ngilang. Sorry. Iya, oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah realistis gitu. Itu harus realistis dia. Artinya eh,
nggak boleh kita menyusun rencana rawatan itu yang nggak realistis gitu ya. Kemudian time frame harus ada jangka waktunya. Jadi berapa lama yang kita butuhkan bersama klien untuk merubah sesuatunya itu gitu ya. Jadi harus harus smart, harus cerdas dia. Nah, makanya harus simple atau straightforward, measurable, attainable, realistis dan time frame gitu ya, mesti ada bisa diukur waktunya. Ini sasaran contohnya nih. Klien mampu mendemonstrasikan 3 strategi menghadapi craving. Craving ini rasa keinginan menggunakan narkoba ya. Yang akan dilakukan pada sesi konseling 2 pada tanggal misalnya bulan kapan, tahun berapa. Nah, jelas dia smart, spesifik dia apa yang ingin di ininya ini strategi menghadapi craving. Kemudian kira-kira bisa diukur nggak dalam 2 sesi konseling, ya kan? Kapan aja? Nah, itu kan diukur tuh. Kemudian kira-kira mungkin nggak ya dalam 2 sesi konseling? Jadi smart ya. Kemudian dalam 7 hari klien mengirimkan setidaknya 3 lamaran. Spesifik tuh. Dan bisa diukur. 3 lamaran, 7 hari. Bagaimana? Secara online. Yang dapat rekam di alamat surat elektronik. Jadi ukuran-ukurannya jelas dia. Sasaran tuh. Ya, smart ya. Jadi ini yang lainnya. Misalnya klien melakukan komunikasi asertif dengan ayahnya. Yang dibuktikan melalui laporan ibu klien. Selama 2 hari berada di rumah. Bagus bahasanya misalnya. Ya, seperti itu. Jadi misalnya ini ada mood chart juga dalam 7 hari ke depan mampu menjelaskan pola moodnya bagaimana misalnya dengan simbol ketawa atau misalnya cemberut gitu ya atau bersedih. Nah, itu boleh-boleh aja dibikin sebagai alat bantunya. Nah, ini intervensinya. Jadi rencana terapi itu harus menunjukkan intervensi atau intervensi itu kayak semacam perlakuan istilahnya. Harus diapain gitu kita tuh ya. Bukan artinya intervensi itu ngegimbali dia, bukan. Tapi intervensi itu kan memberikan bantuan atau memberikan perlakuan. Yang akan diberikan itu apa? Jadi strategi sebetulnya intervensi itu layanan atau cara kita yang memang disusun sedemikian rupa supaya terencana. Nah, intervensi itu juga bisa disebut sebagai tindakan yang dilakukan ya oleh kita sebagai petugas, kemudian oleh klien, oleh keluarga klien, rekan sebayanya maupun sumber dukungan yang lain. Yang bagaimana tuh yang menghargai pilihan dan keinginan klien sesuai tahapan perubahan ya. Masih ada yang ingat nggak tahapan perubahannya? Apa aja? Ayo, tahapan perubahan ada apa aja? Pre-contemplation, contemplation, Yes, pre-presentation, and maintenance. maintenance. Oke, nah itu penting. Nah, jadi kita harus harus ngelihat dia ada di mana tuh tahapannya. Jadi jangan juga kita memaksakan apa-apa yang memang menjadi perhatian dari si klien. Nah, jadi kita nggak boleh juga memaksakan apa yang kita mau sama klien itu nggak bisa dia seperti itu. Nah, ini yang mesti jadi perhatian. Sorry. Nah, ini intervensi 5 elemen, 5W. Sorry, sebentar. Nah, jadi who, siapa? Peksosnya kah, konselornya kah, namanya, perannya apa, ya. Kemudian layanan spesifik yang diberikan apa? What, ya. Jadi kita mau yang diperluin dia apa nih? Apakah dokter atau cari kerja atau misalnya ke psikiater atau psikolog atau apa? Kemudian seberapa sering, berapa banyak waktu yang digunakan dan seberapa lama? When, gitu ya. Berapa lama pertemuannya? Rawat inap kah? Rawat jalan kah? Kalau rawat inap berapa bulan? Rawat jalan berapa pertemuan misalnya? Kemudian where, di mana lokasi layanannya, ya. Kemudian why, tujuan layanan atau tindakannya. Itu pertanyaan-pertanyaan kritis yang bisa membantu teman-teman menyusun rencana rawatan. Jadi harus bisa menjawab siapa, who, apa yang diberikan, kapan,
di mana dan kenapa tindakan itu yang diberikan. Jadi dengan menjawab 5 elemen ini sebetulnya kita udah bisa menyusun rencana rawatan yang smart gitu ya. Nah ini contohnya, konselor misalnya. Konselor U, kan namanya siapa? Misalnya Saiful akan melakukan konseling individu. Itu what? Dengan tema pembahasan strategi mengelola craving dalam menjalani pemulihan awal. Itu why. Nah, kenapa dia harus melakukan konseling individu? Temanya ini, ya. Nah, pada tanggal berapa? Jamnya berapa? Selama berapa menit? Di mana? Di klinik ini. Where, gitu dia. Nah, itu caranya. Ini contoh-contoh yang bisa kita buat. Nanti ini bakal teman-teman dapat kok ini presentasinya, nggak usah khawatir. Ini hasil. Nah, kalau kita berbicara hasil, kesuksesan atau hasil dari kesuksesan rencana terapi itu yang lain ini ditunjukkan, ini indikatornya ya. Ini jaringan sayanya atau apanya sebetulnya? Jaringan Akang nggak? Gitu ya. Hmm. Mungkin biar lebih optimal, Ini Akang matiin kamera aja, Kang. menarik. Oke, sebentar. Oh, ini tinggal dikit lagi kok. Ini oke. Nah, jadi kalau si klien tersebut dia tidak mendapatkan banyak pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan rencana rawatannya, artinya kita mendesainnya tidak baik gitu ya. Tidak memperhatikan klien secara detail, asesmennya bisa jadi nggak bagus, screeningnya juga nggak bagus, hubungannya misalnya tidak terjalin dengan baik, itu bisa jadi hasilnya nggak baik juga gitu. Jadi untuk mendapatkan hasil dari kesuksesan rencana terapi itu yang berorientasi kepada klien, itu indikatornya si klien harus menunjukkan adanya perkembangan keterampilan dan pengetahuan terkait dengan merawat pemulihannya. Jadi itu bisa dikatakan ininya berhasil. Gitu. Oke, demikian kira-kira ada yang ditanyain terkait rencana rawatan. Nah, jadi kalau sebelum nanti kalau mau ada pertanyaan ini saya coba review dulu ya. Kita kembali ke apa namanya desain ini sebentar ya. Nah, ini misalnya kalau kita kembali kepada alur ini nih. Jadi rencana terapi atau rencana rawatan itu adalah rencana yang disusun pada saat dia menjalankan fase rehabilitasi ini, ya.
Nah, jadi kalau hasil di sininya nggak bagus di penerimaan awalnya, di asesmennya, tentunya kita akan mengembangkan sebuah rencana itu yang nggak bagus juga. Dan bukan tidak mungkin kita bakal bisa melakukan malpraktek, maksudnya praktek-praktek yang salah gitu. Nah, yang perlu teman-teman pahami, malpraktek atau praktek yang salah ini bukan hanya pada dunia medis, pada kita pekerja sosial juga banyak malpraktek yang harusnya tidak dilakukan, yang harusnya kita tidak eksploitasi klien, jadi eksploitasi klien gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu eh, tergantung dari rencana terapi yang dikembangkan. Makanya kenapa teman-teman harus bisa juga memahami alur ini dengan baik, ya. Dari mulai awal dia masuk sampai dia selesai program, ya. Dari selesai pasca sehingga kembali ke sini. Nah, ini harus dipantau semua dan inilah petanya ada di sini di rencana terapi ini. Apa yang udah direncanakan dikerjain apa enggak atau hanya sekedar kombur-kombur dan tulis aja atau dia eksekusi gitu. Nah, kalau dieksekusi pun bukan berarti selesai. Enggak, kita harus lihat bagaimana dijalankan dengan baik, hasilnya seperti apa. Kalau nggak baik, kenapa bisa terjadi. Jadi itu dianalisa. Itulah makanya kenapa tadi disebutnya adalah living document. Dokumennya tuh dalam setiap hari, setiap waktu tuh dia berubah gitu sesuai dengan apa yang sudah diutarakan oleh klien melalui rencana terapinya. Gitu. Silakan, mana tahu ada yang ditanyain, teman-teman? Sebelum kita akhiri. Ini pertemuan kita terakhir, Pak Sultan? Atau masih ada lagi? Terakhir ini, Kang. Berarti minggu depan udah UTS harusnya. Iya, Kang. Kira-kira Tapi UTS-nya apa itu, Kang? Tapi belum ada informasi ya? Informasi UTS sudah ada, Kang. 25 Maret sampai 6 April, Kang. Cuman berhubung banyak anak rantau nih kan, Kang. Bagus. Saran dari saya UTS-nya pekan pertama aja, Kang. Ya itu yang kemarin aku tanya ke Prodi juga. Prodi belum bisa bilang kapan persisnya katanya kan. Terus saya udah tanya juga ke Bang Fajar. Ya seperti yang kemarin dibilang nanti boleh diujiankan atau ngasih tugas atau nggak ada juga kata dia nggak jadi masalah lah katanya. Nanti Bentar ya, mungkin Kang. Saya kirim dulu jadwalnya ke Akang. udah keluar SK-nya berarti. Ini meski SK lama sih, Kang. Kalau Nah, ngikutin SK lama, karena kan kemarin kita kepotong libur itu tuh. Jadi bergeser. tapi Tapi harusnya nggak bergeser jauh-jauh kali lah karena kan bulan depan mau Lebaran ya. iya, Kang. Maksud saya gitu, Kang. Hmm, Bagusan di pekan pertama sih, Kang. siap. Ya udah nanti gini aja. Kalaupun ada tugas ataupun enggak nanti aku bagi di grup aja. Akang minggu depan masih di Jakarta atau di Medan, Kang? Enggak, saya Rabu pulang. Oh, Rabu. Rabu pulang. Coba nanti Ini saya bisa. bantu tanya ke Prodi juga ya, Kang, soal ujian. Boleh. Enggak, saya nanti bisa ke kontak ke Kak Viva kok sama Bang Fajar nanti. Aman tuh, Oke, Insya Kang. Allah. Ini ada yang mau difoto dulu sebagai absen kalian atau gimana? Udah, Kang. Udah di foto, Kang. Oke ya. Oke, Akang kalau kan begitu. 18/6 udah puasa juga, Kang. Buka. Iya. Oke, kalau begitu terima kasih teman-teman. Insya Allah nanti kita berkomunikasi melalui grup untuk UTS-nya akan seperti apa. Mudah-mudahan keputusannya terbaik buat semua ya, buat kita tidak mengganggu proses belajar mengajar. Kemudian mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang-kurang berkenan dari interaksi kita selama kurang lebih berapa pertemuan ini. Mohon dimaafkan karena itu kesalahan saya sebagai makhluk, sebagai manusia. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kita. Dan kalau nanti jumpa di luar visip, ketemu kita duduk di luar di mana, jangan sungkan buat negur ya, mana tahu kita papasan atau teman-teman nanti jadi orang yang sukses juga, mudah-mudahan. Amin. Amin, Kang. Jadi nanti Siap, Kang. bertegur sapa saja. Oke ya teman-teman, selamat mencari tajil di sekitaran USU dan di sumber dan di mana-mana. Semoga puasanya lancar bagi teman-teman yang menjalankan puasa. Mudah-mudahan bagus, nggak ada yang tempus-tempus. Oke ya, sampai ketemu di lain waktu. Nanti kita berkabar melalui grup. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Kak. izin live ya. Ya, Kang. Kang.